Hai, halo. Salam olahraga jaya. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan yang tetap semangat dan sukacita selalu. Anak-anak, kita akan PJJ hari Sabtu. PJJ hari Sabtunya yaitu PJOK. Nah, kita udah selesai PH yang untuk senam lantai ya. Maka kita masuk ke bab berikutnya, pembahasan tentang aktivitas senam gerak berirama. Nah, kita akan bahas tentang senam irama anak-anak. Kalian bisa amati gambar. Ini adalah gerakan-gerakan dasar dari senam irama. Ketika yang ini sudah masuk ke gerak di senam aerobik. Oke, kita akan pelajari perlahan-lahan. Mari kita mulai dari slide berikutnya. Baik anak-anak, senam irama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari jika kita mempelajari senam irama ini. Nah, manfaatnya paling tidak. Manfaat dari senam irama itu yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dirangkum hanya ada 5. Kalau mau diperpanjang bisa banyak, tapi kita buat 5 saja. Pertama, atasi stres. Kok bisa? Karena ada musiknya. Artinya suasananya menyenangkan ketika mempelajari senam irama. Kemudian membakar kalori. Kalori itu energi tubuh lemak ya, yang memang mungkin perlu dikurangi biar tubuhnya ideal ya. Kemudian menguatkan otot. Tentu gerakannya akan banyak membuat bagian tubuh kita melakukan aktivitas gerak yang kontinu, artinya terus-menerus, dan itu bisa melatih kekuatan otot. Kemudian optimalkan fungsi otak. Tentu, ketika kita berolahraga apapun, apalagi yang seperti senam irama ini, sudah ada musik, kemudian suasana hati menjadi senang, dan ketika kita melakukan gerakan-gerakan itu dalam waktu yang panjang secara kontinu, itu peredaran darah kita menjadi lancar. Artinya fungsi otak pun akan menjadi sangat gemilang, jadi sangat segar sekali gitu ya. Dan juga menyehatkan kerja jantung. Ini manfaat ketika kita melaksanakan aktivitas senam irama anak-anak. Ternyata manfaatnya sungguh luar biasa ya. Tapi kenapa ketika kita melakukan senam irama beberapa anak tidak begitu antusias? Lebih sukanya tidak senam gitu ya. Lebih sukanya misalnya yang lain itu. Nah itu kenapa. Kita akan lihat ya ke slide berikutnya. Baik, secara dasar yang kita pelajari di senam irama untuk anak SD itu lebih ke gerak lokomotornya dan gerak non-lokomotornya. Artinya gerak berpindah tempat dan gerak di tempatnya. Divariasi dan dikombinasi. Karena memang gerak berirama itu dasarnya terdiri dari gerak langkah kaki. Nah, kalau bicara langkah berarti kan lokomotor ya kan? Langkah kaki dan ayunan lengan. Ayunan ini biasanya non-lokomotor. Nah, gerak ini membutuhkan kelenturan, keseimbangan, keluasan, dan ketepatan dengan irama atau ketukan. Bicara ke kata variasi, maka berbagai jenis gerak. Artinya langkah kakinya tidak hanya satu macam, bisa berbagai macam. Bicara mengenai kombinasi, berarti digabungkan. Artinya antara gerak langkah kaki dan ayunan digabungkan menjadi satu. Dan divariasi dengan berbagai macam jenis gerakan. Sehingga gerakan iramanya bisa menjadi kompleks, beragam, dan menarik. Hampir seperti tarian-tarian yang ada ketika kalian nonton K-pop. K-pop itu dia banyak sekali melakukan aktivitas gerak iramanya dengan dance-nya itu. Oke, kita lanjut. Nah, amati gambar variasi dan kombinasi gerak di bawah ini. Ini adalah yang dasar sekali anak-anak di setiap gerakan senam irama. Gerakan ayunan lengan ke depan dan ke belakang di ini sambil jalan dengan jalan. Artinya dia kombinasikan ayunan lengan depan belakang dengan jalan. Kalau yang ini
Dia menekuk dan mengangkat siku ke samping dengan melangkah ke samping. Jadi ada gerakan menekuk dan mengangkat siku. Kemudian kalau ini gerak mendorong lengan ke depan dengan jalan. Kalau ini gerak mengayunkan lengan ke samping dan menekuk di depan dada. Ini seperti buka tutup seperti itu. Ini gerak dasar dari gerak irama. Tinggal bagaimana kita melakukannya dengan iringan musik. Jadi sebenarnya senam irama itu adalah kita melakukan segala aktivitas gerak tubuh kita, apapun itu gerak tubuh kita sesuai dengan irama. Nah, gerak dasarnya bisa digabungkan antara lokomotor dan non-lokomotor. Oke, anak-anak? Nah, kalau yang ini kita mulai masuk lebih ke senam aerobik. Nah, senam aerobik ini adalah senam memiliki rangkaian gerak yang dipadukan dengan irama musik yang telah dipilih dengan durasi tertentu. Memang durasinya biasanya lama anak-anak. Satu lagu itu diputar-putar berulang kali. Kalau satu lagu kan biasanya sekitar 3-5 menit. Tapi ketika disenam itu bisa dirangkai menjadi 3 lagu jadi satu part lagu. Jadi bisa sekitar 30-an menit ketika kita melakukan senam aerobik itu. Tinggal nanti bagaimana mau melakukan gerakannya. Apakah gerakan yang orang sebut itu ada low impact. Low impact itu berarti gerakan yang biasanya lebih santai, hanya untuk orang-orang pemula misalnya, atau untuk yang manula. Atau yang kalau sudah mulai expert, yang sudah mampu, masuknya ke high impact. Itu gerakannya lebih banyak jumpingnya. Dan itu sangat membakar kalori, karena memang gerakannya sangat speed up, cepat sekali, kemudian lompatnya banyak, dan gerakannya beragam. Di durasi yang lebih panjang. Gitu. Nah, aerobik juga disebut sebagai suatu sistem latihan fisik yang bertujuan untuk ini, meningkatkan efisiensi pemasukan oksigen ke dalam jaringan tubuh. Jadi kita ini kan kadang-kadang susah ya kalau mau bernafas gitu ya, karena mungkin jarang gerak. Biasanya kita bernafas secara biasa saja, jantung kita detaknya juga biasa saja, atau yang memang semakin jarang beraktivitas, jantungnya detaknya lebih lambat. Nah, kalau kita melakukan aktivitas senam aerobik, jantung kita akan berdetak dengan cepat sekali, dan itu bisa memperlancar untuk memompah darah ke segala tubuh dan juga memompa jaringan oksigen. Sehingga lancar, yang geringgingan jari gitu bisa hilang geringgingannya. Yang ada, Mama kalau saya habis duduk terus berdiri kok kaki saya kayaknya sakit. Nah, itu juga akan hilang karena segala jaringan tubuh kita menjadi lancar darahnya karena pompa jantung kita kenceng. Nah, ini penting anak-anak. Yang sering dilupakan adalah itu. Biasanya kadang-kadang lebih anak-anak laki-laki menganggap senam aerobik itu untuk ibu-ibu. Menganggapnya begitu, tapi tidak melihat arti dan manfaatnya. Ya, mungkin karena kebiasaan di Indonesia, orang suka berolahraga seperti ini ketika sudah mulai masuk ke umur yang tua. Nah, itu sih agak salahnya di situ. Artinya olahraga itu bukan menjadi hal yang kebiasaan pola hidup yang baik. Lebih ke setiap kali kalau ada waktu saja. Itu yang kayaknya membuat terbawa ke anak-anak generasi baru, generasi muda yang masih kecil-kecil ini, apalagi melihat senam aerobik, itu pasti dikategorikan miliknya ibu-ibu, miliknya anak perempuan gitu, anak laki-laki sudah nggak usah ke situ aja. Ya, memang kalau kita bicara tentang minat, memang bisa seperti itu sih. Tapi kalau kita bicara mengenai manfaat, sebenarnya senam aerobik ini umum anak-anak, laki-laki, perempuan, tua atau muda, sangat boleh karena manfaatnya bagus. Oke? Nah,
Kalau di aerobik gerakannya seperti ini anak-anak. Yang tadi Pak Agus sampaikan ada, ini kita bicara ke gerak langkahnya atau lokomotornya. Ini ada gerak low impact dan high impact. Nah, contoh gerakan ini gerak marching. Ini jalan di tempat anak-anak. Biasa kalau kalian mau senam kan musik kadang-kadang bunyi terus kalian jalan di tempat dulu. Sebagai pemanasan biasanya. Nah, ini gerakan marching, ini gerak langkah kaki. Ketika dia melangkah seperti ini, artinya tidak ada lompatan, itu kita sebut low impact. Tapi ketika dia melakukannya dengan lompatan, itu kita sebut high impact seperti ini. Gambar gerak jogging. Nah, low impact, high impact ini yang membedakan apa maksud dari aerobik itu. Kalau memang untuk membakar kalori dengan speed up yang cepat, dia akan banyak menggunakan high impact. Jadi rangkaian gerakannya banyak yang menggunakan lompatan. Dan itu akan terasa, kalau yang nggak siap sih kosmosannya. Nah, kalau yang low impact gampang-gampang saja. Ada V-step atau easy step, melangkah 3. Kanan, kiri, belakang, kanan, kiri, belakang gitu. Atau single step itu satu langkah ke kanan, kanan, kiri gitu ya. Atau gerak double step, 2 langkah kanan, 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 kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Seperti itu gerakannya. Jadi lebih gampang kalau low impact. Biasanya untuk pemula atau juga untuk yang manula. Tapi kalau high impact biasanya mereka sudah terbiasa dan juga memang berkeinginan untuk membakar kalori dengan lebih banyak misalnya begitu ya. Nah, ini untuk gerak lokomotornya. Nah, kita bisa ngamatin, melihat berarti ini masuk kategori low impact dan high impact. Gerakannya mudah, ya seperti ini aja. Nah, kalau untuk ayunan lengannya atau non-lokomotor, nah aerobik itu biasanya mengadopsi atau mengambil dari gerak-gerakan latihan beban. Maka namanya sih sering disebut seperti teknik dalam latihan beban. Contohnya ini adalah tangannya seperti kita belajar mengangkat beban ya, dumbbell ya, naik turun, tapi sikunya rapat dengan badan seperti ini. Jadi tangannya nanti turun, naik, seolah-olah sedang mengangkat beban. Atau ini upright row, dari lurus ke bawah, naik terus. Kalau ada beban biasanya di sini diangkat set. Itu untuk otot bagian tangan sini, bicep dan tricep ya, otot tangannya. Atau ini pompa, ini gerakan pompa ya, didorong pum naik gitu. Kalau ini seperti di tempat fitness ada yang seperti ini, nah ini namanya butterfly, maka gerakannya disebut gerak butterfly. Atau ini gerak arm swing, ini digoyang ya, boleh dua-duanya naik, boleh salah satu naik terus gantian. Nah, gerakan ayunan lengan ini nanti kalau dipadukan dengan gerakan langkah bisa menjadi satu rangkaian gerakan aerobik. Jadi ada bicep curl, terus ada upright row, kemudian ada gerak pumping, butterfly, dan arm swing ya. Mudah-mudah kok anak-anak. Dan kalau kalian sudah terbiasa dengan gerakan-gerakan ini, sebenarnya kalian bisa membuat rangkaian gerakan dengan menggunakan lagu yang kalian sukai. Oke? Nah, ini dia tiba ke tugasnya. Pak Agus sampaikan tugasnya mulai dari pertemuan pertama, karena nanti kalian harus melatih, menghafal, melakukan gerakan yang ini di YouTube ini. Nanti link video ini akan Pak Agus kirimkan di GC. Oke, yaitu apa? Senam sah, stay at home. Nah, simple, tidak terlalu banyak gerakan rangkaiannya. Nah, ini kalian bisa latihan dulu sebagai bahan penilaian keterampilan aktivitas gerak berirama. Jadi tugas kita di gerak berirama ini adalah kalian melakukan senam stay at home. Oke? Hari Sabtu paling maksimal tanggal dikumpulkannya 12 Februari ya. Hari Sabtu 12 Februari. Nanti kalian dokumentasikan dengan video dan kirimkan. Videonya seperti apa senam sahnya bisa kalian lihat di sini. Waktu kalian 2 mingguan anak. Cukup, dan gerakannya juga simple ya. Oke, itu tugas kalian yang kalian harus latih, dan semoga
Setiap kali kalian latih itu bisa menjadi aktivitas fisik harian kalian, sehingga kalian pun bisa melatih kekuatan, menghilangkan stres, ya manfaat-manfaat aerobik ataupun senam irama yang kita bahas tadi. Termasuk juga melancarkan peredaran darah dan oksigen ya ke semua jaringan tubuh. Oke anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan Pak Agus di hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, tetap jaga protokol kesehatan ketika PTM maupun kalian beraktivitas di rumah. Tetap sehat. Tuhan Yesus berkati. Salam olahraga, jaya.